Nah, jadi kalau ahli gizi itu kan harus punya STR ya, kalau di instansi ataupun di instansi pendidikan, nah itu harus ada STR-nya gitu. Bapak Ibu di sini setelah S1 mau sekolah ini enggak? Sekolah profesi enggak? Kalau sekolah profesi, kalau di Jawa Timur, ini ya, di UB, di UNER itu belum ada kalau nggak salah ya. Jadi masih di UB kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau dia register dietitian atau RD itu dia bisa praktek mandiri. Gitu. Jadi sudah ada beberapa memang yang mengurus SIP, surat izin praktek. Gitu. Tapi memang belum terlalu familiar ya kalau ahli gizi atau RD itu membuka praktek. Gitu. Ataupun misalkan kliennya itu datang, nah itu biasanya belum terlalu familiar. Gitu. Tapi sudah bisa ya kalau sudah punya SIP. Nah, ini capaian pembelajaran dari materi ini. Jadi yang pertama, mampu memahami kompetensi dan kode etik konselor gizi, mampu menjelaskan kembali kompetensi dan kode etik, dan juga mampu memahami etika bertemu dengan klien. Nah, ini selanjutnya pengertian konselor ya. Jadi konselor secara umum maupun konselor gizi. Jadi kalau di sekolah itu kan ada konselornya ya, atau BK, bimbingan konseling. Gitu. Jadi konselor secara umum ini orang yang telah memiliki pendidikan dan pengalaman dalam membantu orang lain dan mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi kliennya. Jadi memang secara ilmu ataupun keterampilannya, kalau keterampilannya hampir sama ya, lisensinya itu berbeda ya. Gitu. Konselor yang dia psikologi, psikolog, dia juga sebagai konselor juga psikolog itu. Bimbingan konseling, nah, itu juga harus punya ilmunya juga, walaupun biasanya juga enggak ini ya, kalau BK itu bukan kayak psikolog kayak gitu ya, jadi dia profesinya belum ada keprofesian khusus kayak gitu. Nah, di sini kalau konselor gizi hampir sama kayak ini ya, dia harus memiliki pendidikan dan pengalaman membantu orang lain, kliennya dalam mengenali masalah gizinya tadi, memberikan alternatif pemecahan masalah, dan juga membantu klien dalam mengambil keputusan pemecahan masalah. Jadi sesuai dengan pertimbangan tadi, oh ini intervensinya 1, 2, 3, pertimbangannya apa-apa-apa, terus kliennya ini dia sanggup dan mampu untuk melakukan yang mana ini. Karena ini memang disesuaikan dengan komitmen ya. Komitmennya klien ini dia bisanya yang mana gitu. Supaya nanti dimonitor evaluasi dalam menentukan tingkat keberhasilan. Nah, ini bisa lebih mudah gitu. Karena memang ini yang dipilih oleh kliennya juga. Nah, peran konselor ini ada beberapa ya. Jadi sebagai konselor juga, sebagai konsultan juga, sebagai manajer juga, agen perubahan juga, dan gitu. Ataupun agen prevensi primer itu juga. Jadi kalau konselor tadi ya, jadi dia mengidentifikasi masalah, memberikan alternatif pemecahan masalah. Gitu. Kalau konsultan tadi hanya sebatas menganalisis dan juga mengidentifikasi. Nah, untuk keputusannya, keputusan pemecahan masalahnya ini sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan keputusan dari konsultannya. Karena tingkat kegawat daruratannya ini tentu berbeda kayak gitu. Nah, ini juga bisa bekerja sama, entah konselor maupun konsultan itu bisa bekerja sama dengan profesi lainnya. Gitu. Dan juga tadi bisa istilahnya diserah tangankan ya, diserah terimakan gitu ke profesi lainnya itu bisa apabila memang kita tidak sanggup nih dengan kasus yang ini, itu nggak masalah. Nah, ini sebagai agen perubahan, jadi memang konselor ini bisa untuk membuat gitu ya, jadi membuat teman-teman ataupun keluarganya ini untuk mendukung intervensi yang diberikan oleh konselor maupun konsultan gitu. Tentunya melibatkan orang-orang di sekitar kliennya ini tentu harus dengan seizin kliennya gitu ya. Supaya memang ada support sistemnya gitu ya dari lingkungan. Yang selanjutnya agen prevensi primer.
Jadi ini untuk mencegah perkembangan yang salah atau mengulang kembali kesulitan. Makanya ini perlu yang namanya kan Monas ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira kesulitannya ini di mana, kayak gitu. Kesulitannya apakah di sumber informasi yang kita berikan, contohnya tadi ya, contohnya sumber makanannya tadi agak susah untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau yang lainnya. Gitu. Selanjutnya, konselor harus mempunyai strategi dan mendapatkan pelatihan pendidikan sebagai cara untuk memperoleh atau meningkatkan keterampilan interpersonal. Jadi nggak hanya mengenai ini ya, nggak hanya up to date atau upgrade pengetahuan terkait gizi, tapi juga bisa nih up to date mengenai pengetahuan cara komunikasi. Jadi mengenai cara komunikasi itu biasanya seminarnya itu terkait cara untuk ini ya, membuat si kliennya itu percaya gitu, kepada kita, ataupun cara membuat si kliennya lebih terbuka gitu, kepada kita. Itu bisa beragam ya dari seminarnya itu. Terus yang selanjutnya manajer. Jadi kan kita ada data-data ya yang kita dapatkan, antropometri, biokimia, fisik klinis, dietary gitu. Nah, di situ kita bisa untuk merencanakan program dari data-data tersebut. Jadi kita mengolahnya dari diagnosa gizinya itu intervensinya apa nih yang cocok kayak gitu. Nah, selanjutnya fungsi konselor. Fungsi konselor ini yang pertama itu adalah memimpin konseling, tentu ya, kayak gitu. Jadi kita yang mengarahkan. Jadi kan tadi ada step-stepnya ya, ada langkah-langkahnya. Gitu. Itu yang pertama dasar-dasar konseling, terus habis itu kita menggali masalah. Bapak Ibu, saya ini ya izin sebentar ya, hujan sebentar. Ada ini. Ada
Oke, kita lanjut ya. Fungsi konselor ini memimpin konseling tadi ya, mulai dari menyapa, memperkenalkan pas waktu si klien ini masuk ke ruangan ya, menjelaskan tujuan dan proses dari konselingnya tadi. Jadi kalau di stepnya, di langkah-langkahnya tadi itu masuk ke dasar-dasar konseling kayak gitu. Misalnya assessment ABCD tadi ya, itu. Yang ketiga, menegakkan diagnosa gizi. Jadi ada 3 domain, perencanaan intervensi dan juga melakukan monitoring evaluasi. Nah, untuk syarat konselor, yang pertama itu adalah harus punya keahlian. Kalau di ini apa namanya, di klinik kayak gitu ya, misalkan kalau di klinik itu yang mampu untuk, yang bukannya mampu sih, yang bisa untuk membimbing gitu, membimbing mahasiswa praktik itu dia yang harus punya sertifikat CI atau sertifikat clinical instructor gitu, ataupun pernah mengikuti seminar gitu. Begitupun juga konselor kayak gitu. Selain dia seminar-seminar, dia harus ikut pelatihan. Entah itu yang dia berhubungan dengan pangan kayak gitu ya, berhubungan dengan pangan, mutu pangan kayak gitu. Karena yang apa namanya, yang didiskusikan dengan klien itu pasti nggak cuma mengenai gizi ya, gitu. Terus harus menarik, gitu. Jadi dari penampilannya itu meyakinkan, kayak gitu. Jadi seperti yang biasanya syarat-syarat ini ya, syarat-syarat misalkan petugas bank kayak gitu, harus menarik, kayak gitu ya, harus berpakaian sopan, kayak gitu. Sebagai konselor itu juga harus seperti itu. Jadi supaya si kliennya itu percaya dengan apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Tentunya dapat dipercaya di sini lebih karena kita punya skill, kita punya pengetahuan, dasar ilmu dari bidang yang bidang gizi ini. Kayak gitu. Jadi bisa tetap kita upgrade kayak gitu ya, skillnya kita, soft skill maupun hard skillnya. Empati di sini juga perlu ya. Jadi kita bisa merasakan apa yang klien rasakan. Tapi kita nggak boleh nih pas waktu melakukan konseling itu kayak adu nasib gitu, nggak boleh. Jadi misalkan si klien ini dia punya masalah mengenai cara penurunan berat badan nih, gitu. Terus kita cerita, oh ya saya juga susah banget Mbak untuk menurunkan berat badan gitu. Tapi saya push dengan cara seperti ini, kayak gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Karena ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan dirinya si klien gitu. Misalkan dia mikirnya, oh ini kok aku nggak bisa ya melakukan cara yang sama dengan mbak konselornya ini, kayak gitu. Jadi nggak boleh adu nasib. Jadi sebatas empati dengan keadaan si kliennya ini. Gitu. Terus yang selanjutnya ini kesadaran dan pemahaman tentang diri. Gitu. Jadi si konselornya itu paham mengenai si kliennya itu, dan juga konselornya ini paham terhadap dirinya sendiri. Apa namanya, tingkat emosinya juga harus paham kayak gitu ya, skillnya juga, pemahamannya juga. Terus keterbukaan. Nah, keterbukaan akan terjadi komunikasi yang jujur. Jadi setelah si kliennya ini memberikan informasi, membuka lah ya, membuka yang biasanya tidak diceritakan ke orang lain kayak gitu. Nah, kita harus terbuka juga kepada si kliennya dengan cara kita memberikan feedback nih, baik dia verbal maupun non verbal kayak gitu. Kita selalunya objektivitas. Jadi kita nggak boleh subjektif kayak gitu ya. Jadi nggak boleh yang kayak tadi adu nasib kayak gitu. Terus kita ngejudge kayak gitu, itu nggak boleh. Kita harus menyelesaikan, memberikan intervensi kepada si klien ini dengan ilmu kayak gitu. Selanjutnya kompeten. Jadi kompetensinya harus ada. Makanya kita harus punya STR. Nah, ini setelah lulus harus punya STR. Harus diperbarui kayak gitu. Ataupun misalkan kalau sudah punya ini apa namanya, surat izin praktek kayak gitu. Biasanya kan ada waktunya ya, itu juga diperbarui kayak gitu. Kalau di gizi itu kan STR atau ujian kompetensi itu bukan, maksudnya bukan exit exam ya.
Jadi bisa dilakukan setelah lulus kayak gitu. Kalau profesi lainnya itu seperti perawat, bidan, mereka uji kompetensinya itu adalah exit exam. Jadi nggak bisa lulus kalau nggak lolos uji kompetensi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya mempunyai kesehatan psikologis yang baik. Karena kita walaupun ini secara umum ya, misalkan psikolog kayak gitu. Psikolog itu juga harus secara mental itu kalau bisa ya sehat. Karena kita mendengarkan curhatan atau masalah dari orang lain. Jadi ketika kita menyelesaikan masalahnya si klien, gitu, melakukan intervensi kayak gitu, itu harus objektif. Kalau kita mengedepankan emosionalnya kita, nanti lebih ke subjektif keputusannya kita. Nah, selanjutnya ciri-ciri konselor yang baik ini seperti apa? Tentunya tadi ya, mengikuti dasar-dasar dari konseling, kayak gitu ya, mulai dari awal kita bertemu si klien itu seperti apa, kayak gitu. Jadi menjaga hubungan yang baik itu dimulai dari pertemuan pertama, kayak gitu. Jadi kita menyapa, tersenyum, mempersilahkan si klien, memberikan waktu klien, menjaga agar si klien nyaman, tempatnya juga nyaman, tenang, kayak gitu. Ketika misalkan memang sudah ada ini antara si klien sama si konselor ini sudah ada misalkan ada apa namanya? Ada bukan perjanjian ya. Misalkan si kliennya ini si konselornya ini memperbolehkan untuk tanya jawab di lewat WA gitu misalkan. Nah, ini juga bisa nih memperkuat hubungannya itu lewat komunikasi di sosial media, WA atau lainnya kayak gitu ya. Tapi memang juga harus tahu batasannya kayak gitu. Nah, selanjutnya berusaha untuk mengenali kebutuhan si klien. Nah, ini sesuai dengan tujuan konseling. Jadi kebutuhan si klien ini apa? Apa yang ingin dicapai oleh si klien? Itu berdasarkan diagnosa dan juga tujuan dari konseling. Selanjutnya menumbuhkan empati dan rasa nyaman pada klien. Jadi kita harus mempunyai sifat empati, tahu keadaan dari si kliennya, berusaha memahami keadaan kliennya. Selanjutnya mendorong klien untuk memilih cara yang terbaik dalam situasi tertentu. Jadi kita kan tadi sudah memberikan alternatif pemecahan masalah yang disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangannya itu dengan data-data assessment. Jadi kita bisa menginfokan kepada klien. Karena si klien misalkan dia ilmu mengenai kesehatannya masih misalkan dari 1 sampai 5 dia masih 1 gitu ya levelnya. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dia pahami kayak gitu. Dan juga pertimbangan mana nih yang paling cocok dengan keadaan si kliennya dalam menentukan intervensi mana yang cocok. Selanjutnya memberikan informasi tentang sumber daya yang diperlukan klien agar dapat mengambil keputusan yang baik. Jadi ini disesuaikan sama keadaan. Jadi tadi misalkan, oh ini bahan-bahannya yang yang bisa dikonsumsi ini ternyata susah nih, contoh-contoh yang diberikan konselor susah nih. Jadi bisa dijelaskan, bisa diberikan opsi lainnya. Ketika si kliennya ini bilang bahwasanya oh ini contoh-contohnya kok susah ya Bu atau Pak ya saya konsumsi karena memang jarang ada di lingkungan saya. Jadi bisa berdiskusi dengan hambatannya. Hambatan dari intervensinya tuh apa? Terus yang mendukung dari intervensinya tuh apa? Makanya perlu tuh pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keadaan si klien gitu. Selanjutnya memberikan perhatian secara khusus. Gitu. Jadi perhatian secara khusus di sini tentu ada batasannya juga. Walaupun tadi misalkan sepakat untuk ada bisa menanyakan terkait gizi gitu lewat WA kayak gitu. Tapi hubungan di sini tetap hubungan profesional gitu ya. Terus selanjutnya menjaga rahasia dan kepercayaan klien gitu. Jadi memang di awal harus bilang bahwasanya informasi yang
ibu bapak berikan ini akan kita jaga kerahasiaannya, gitu, supaya memang kliennya ini bisa lebih terbuka, gitu ya. Nah, ini kode etik konselornya ini bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau ini kode etik di sini tuh lebih secara konselor secara umum, kayak gitu. Nah, ini pendahuluannya ya, kode etik ini di standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja ataupun anggota. Jadi setiap profesi itu kan ada kode etiknya sendiri ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kayak gitu. Yang pertama itu adalah kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Jadi tidak hanya keterampilannya aja, misalkan dia keterampilan komunikasinya bagus, tapi ternyata sikapnya itu dia nggak bagus. Jadi memang harus seimbang, kayak gitu ya, antara sikap, keterampilan, kayak gitu, wawasan, pengetahuan, kayak gitu. Nah ini wajib ya kalau bisa terus update keilmuan, kayak gitu. Jadi bisa tahu tadi ya, jadi syarat konselor tadi bisa paham terhadap diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Oh, kekurangan baik dari pengetahuan maupun skill. Jadi kita bisa tahu dan bisa mengupdate-nya. Nah, ini wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, kayak gitu ya, rendah hati, kayak gitu di awal pertemuan maupun pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Ini supaya si kliennya juga tetap bisa terbuka ketika memberikan informasi dan juga bisa lebih percaya, kayak gitu. Dan selanjutnya konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya khususnya dari rekan-rekan seprofesi yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik ini. Jadi ini misalkan ada ini di luar konseling ya. Jadi misalkan dia melanggar kayak gitu. Jadi dia nggak berperilaku baik gitu kepada kliennya kayak gitu. Mungkin bisa jadi terlalu berlebihan, simpati ya, bukan empati, jadi simpati terlalu berlebihan kayak gitu, atau berhubungan yang nggak semestinya kayak gitu. Nah, ini rekan sejawatnya tuh bisa untuk menegur rekan seprofesinya ini kayak gitu. Karena memang tanggung jawabnya itu sebatas ini, kita harus mengingatkan tanggung jawabnya itu sebatas ini kayak gitu. Selanjutnya, konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Makanya kita harus tahu ya, harus memisahkan gitu, harus memisahkan kepentingan pribadi kita dengan kepentingan klien. Kayak gitu. Terus, konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi di sini itu lebih bisa ke intervensinya. Kalau diagnosanya itu kan bisa lihat dari 3 domain tadi ya, dan juga etiologinya, simptomnya juga bisa dilihat dari assessment-nya. Gitu. Jadi ketika melakukan intervensi, mana nih yang cocok kayak gitu, itu kan juga berdasarkan keilmuan. Jadi kalau intervensi, oh ini ada perubahan perilaku, harus tahu ini nih tujuan dietnya apa, syarat dietnya apa, kayak gitu. Dan kan pasti sudah ada ketentuannya ya, gitu. Misalkan dia diet BM 1900 kayak gitu. Nah ini bagaimana cara supaya dia dietnya itu segitu, kayak gitu. Ataupun apa saja nih makanan yang dikurangi, yang boleh, kayak gitu. Ataupun penggunaan gulanya itu penggantinya seperti apa. Ini kita punya keilmuan atas itu. Selanjutnya penyampaian dan penggunaan informasi. Jadi ini bagaimana cara kita menyampaikan dan juga sumber informasi yang kita gunakan kayak gitu. Jadi supaya si kliennya ini juga punya kepercayaan kepada kita. Jadi penyampaiannya bagaimana kayak gitu. Apakah kita sambil lihat kliennya ataupun kita terlalu banyak melihat medianya, itu juga bisa kita bisa kita rubah. Misalkan, oh ternyata kita terlalu banyak terlalu banyak lihat media ya, kayak gitu. Jadi itu nggak terlalu bagus, kayak gitu.
Makanya sebisa mungkin sebelum kita memberikan informasi, kita sudah paham nih apa yang mau kita sampaikan. Gitu. Selanjutnya, menyampaikan informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien. Ini juga nih, jadi support sistemnya kita pengen ada support system dari teman, dari keluarganya. Nah, ini harus ada persetujuan dengan klien. Ataupun dengan profesi lainnya. Menambahkan ataupun kita bisa mengalihkan klien kita ke profesi lainnya, kayak gitu itu juga bisa persetujuan klien juga, kayak gitu. Mengenai informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien. Jadi misalkan kita pengen tanya nih, kita nggak tahu nih misalkan soal gula pengganti untuk BM. Misalkan kita nggak tahu penggunaannya seperti apa nih, yang diperbolehkan itu sebatas mana, kayak gitu. Nah, itu kita bisa tahu nih, bisa tanya ke rekan seprofesi kita, misalkan ke spesialis atau sama rekan gizi gitu, nggak apa-apa gitu. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan pada orang yang berwenang menafsirkan dan juga menggunakan. Ini juga sama sih dengan anggota profesi lainnya. Jadi kita bisa menjabarkan, gitu ya, bisa menjabarkan, ataupun kita bisa memberikan informasi ini, itu yang boleh men-sharekan itu adalah orang yang berwenang, yang memang tadi disetujui oleh klien. Karena memang informasi itu kan di awal-awal kita sudah ini ya, klien itu sudah mau gitu untuk membuka informasinya kepada orang lain. Gitu. Makanya kita harus mempertahankan kepercayaan klien itu kepada kita. Selanjutnya, hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Jadi yang pertama, konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Itu memang harus disepakati. Pertemuannya atau misalkan tanya jawabnya mengenai keadaan kliennya itu hanya sebatas pertemuan pas waktu konseling, ataukah diperbolehkan untuk misalkan tanya lewat WA. Ini juga harus disepakati ya sebelumnya, kayak gitu. Dan selanjutnya, klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Jadi boleh untuk mengakhiri. Gitu. Mau pindah ke yang lain gitu, nggak masalah. Gitu ya. Dan juga konselor itu tidak bisa atau tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dan hubungan itu. Jadi tidak ada ini, misalkan dia sumber tidak ada perubahan, kayak gitu, tidak ada perubahan yang berarti untuk pengetahuan dan juga perilakunya. Jadi itu nggak apa-apa untuk tidak dilanjutkan. Gitu. Ataupun misalkan tadi ya, jadi ingin mengalihkan ke yang lain, yaitu konselor yang lainnya, nah, itu juga nggak masalah. Gitu. Yang penting persetujuan dari kedua belah pihak, gitu ya. Yang selanjutnya hubungan dengan klien, jadi wajib menghormati harkat martabat, jadi tidak ini ya, tidak membandingkan kayak gitu. Misalkan oh ini dari ras apa, dari suku apa, pendidikannya apa, kayak gitu. Itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Makanya juga informasi yang kita berikan itu harus sesuai dengan pemahamannya mereka. Tentu ketika kita memberikan informasi kepada orang yang dia pendidikannya itu tidak masih rendah, kayak gitu, bahasa yang kita gunakan itu pasti berbeda. Gitu. Jadi kita harus lihat informasi-informasi dari kliennya kita. Gitu. Terus konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batasnya ya. Jadi memang harus di awal-awal itu harus ada yang harus ada kesepakatan kayak gitu. Ini hubungannya sebatas apa ya, kayak gitu. Selanjutnya, konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien apabila timbul masalah dalam kesetiaan ini. Maksudnya ini kesetiaan itu maksudnya komitmen ya, komitmen untuk melakukan intervensinya, dan juga wajib memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat.
Jadi kan tadi ada campur tangan kayak gitu dari profesi lain kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan kayak gitu. Selanjutnya, konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, kecuali kalau bukan hubungan profesional. Jadi memang harus ada kesepakatan ya. Gitu. Selanjutnya, konsultasi dengan rekan sejawat. Jadi ini tadi ya, jadi bisa untuk dialihkan ya itu. Jadi nanti ada poin alih tangan kasus kayak gitu ya. Nah, kalau ini konsultasi, ya konsultasi ini bisa menanyakan tadi ya, misalkan ada masalah yang tidak paham kayak gitu dengan kliennya. Nah, konselor bisa menanyakannya kepada rekan sejawat. Lebih dari satu konselornya juga nggak masalah, tapi harus memang sesuai dengan kesepakatan si klien. Kayak gitu. Terus selanjutnya alih tangan kasus ya. Jadi ini bisa untuk alih tangan kasus ketika konselornya ini tidak mampu untuk mengatasi si kliennya. Misalkan tidak mampu di sini adalah si kliennya ternyata tidak ada perubahan nih, perubahan perilakunya nggak ada, susah banget gitu misalkan. Nah ini bisa dialih tangan kasus. Misalkan memang sebenarnya ini ada perubahan, tapi memang susah sekali untuk mencapai tujuannya. Misalnya sudah 5 kali bertemu untuk konseling, tapi ternyata dari segi prosentase keberhasilannya masih sekitar 20% gitu. Jadi memang susah banget. Nah, ini bisa juga dipindah tangankan kasus ini ke profesi lainnya kayak gitu. Nah, ini peraturan di bidang gizi dalam penyelenggara pekerjaan ya. Kalau di sini teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau tenaga gizi berdasarkan pendidikan itu dia ada yang D3, D4, sarjana terapan ya. Terus dia S1 dan juga yang RD, Registered Dietitian. Nah, untuk kualifikasi pendidikan, jadi kalau ini dia tenaga gizi ini yang D3 ini dia telah lulus uji kompetensi, teregistrasi. Jadi kalau uji kompetensi D3 sama S1 itu beda ya, gitu. Penyelenggaranya tuh sama kayak gitu, tapi biasanya dibedain kayak gitu. Ini juga untuk S1 ada uji kompetensinya, untuk RD juga ada uji kompetensinya sendiri. Gitu. Nah, ini peraturan mengenai registrasi tenaga kesehatan ya. Jadi wajib untuk memiliki STR. Jadi beruntung ya kalau gizi belum exit exam kayak gitu. Jadi STR-nya atau uji kompetensinya ini dia bisa dilakukan setelah lulus kuliah kayak gitu. Kalau nakes yang lainnya ini harus exit exam kayak gitu uji kompetensinya. Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Jadi harus ada ijazahnya. Jadi kalau teman-teman yang D3 pasti punya ini ya, STR ya. Jadi kan harus upload gitu ya, transkrip, terus ijazah kayak gitu. Terus yang untuk RD, nah untuk RD ya ini harus ada ijazah dan sertifikat kompetensi. Gitu. Jika setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi, jadi sudah punya sertifikat kompetensi kayak gitu. Terus untuk praktik tenaga kesehatannya atau tenaga gizinya ini, dia harus memiliki yang STR gizi ya, dan juga dia bisa menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri dan juga bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di Vaskes ya. Jadi entah di poli rawat jalan ataupun rawat inap, gitu. Jadi harus punya STR. Jadi mereka harus mampu nantinya untuk melakukan penyelenggaraan di bidang gizi maupun di makanan kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, tenaga gizi yang akan menjalankan praktik mandiri harus merupakan tenaga gizi registered dietitian. Jadi, kalau ingin membuka izin praktik mandiri itu harus sekolah dietitian dulu. Jadi yang kayak saya kayak gitu ya, hanya punya STR gitu. Nah, itu nggak boleh untuk melakukan atau membuka praktek mandiri. Tapi kalau misalkan dia untuk praktek di Vaskes kayak gitu ya, jadi konselor kayak gitu nggak apa-apa. Di puskesmas ataupun di rumah sakit itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk membuka praktek mandiri memang harus sekolah RD dulu kayak gitu.
Dari sini ada yang mau ditanyakan?